Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita, yang mana sekarang kita sudah baru akan memasuki hukum wakaf dan ibtida. Al-waqfu wal ibtida, ya. Insyaallah pelajaran wakaf dan ibtida ini adalah pelajaran yang memang sebagaimana riwayat atau athar yang sering kita dengar, ya, bahwa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanyakan ma huwa at-tartil, kemudian dijawab at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, maka tentu di sini banyak yang menyebutkan bahwa yang namanya al-waqfu wal ibtida itu adalah setengah dari ilmu tajwid, ya, setengah dari ilmu tajwid. Oleh karena itu, bismillahirrahmanirrahim, coba kita akan pelajari, ya, walaupun ini masih prolog, ya. Ilmu waqaf dan ibtida adalah materi yang sebenarnya ini bisa dibilang apa ya, tingkatan yang memang seorang qari itu punya kewenangan dalam bacaan Al-Quran dari perspektif apa? Dia berhenti atau melanjutkan bacaannya, atau bahkan dia memulai bacaannya. Maka tentu ini semua sudah ada aturannya. Jadi seorang qari itu nggak boleh baca Quran asal dia berhenti, asal dia apa namanya, mulai. Maka tentu semua ini akan apa namanya, dibatasi atau diberikan sebuah kaidah atau panduan dalam ilmu wakaf dan ibtida, gitu. Dan ilmu wakaf dan ibtida itu adalah tentu ilmu terkait kaidah-kaidah, ya, yang mana dengan kaidah ini seorang qari dia tahu kapan dia berhenti dan kapan dia lanjut, seperti itu, ya. Nah, ketika dia berhenti dan dia lanjut bacaannya atau kapan dia mulai bacaannya, maka tentu ini nanti bacaan Al-Quran itu akan dianggap betul atau tidak, sahih atau tidak, ya, gitu. Makanya di sini kata Imam Ibnu Al-Jazari, Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan dalam Muqaddimah Jazariyah, ya, di bait ke-73 dan 74, beliau mengatakan apa? Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi, kemudian walibtidai. Nah, wa ba'da tajwidika lil huruf, setelah engkau mempelajari atau setelah engkau memperbaiki, ya, pelafalan terhadap huruf, artinya seorang sudah belajar membaca Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya kan? Jadi ini sebenarnya aturannya kalau kita mau belajar wakaf dan ibtida, ya harus sudah mengetahui bahkan menguasai ilmu atau kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya kan? Wa ba'da tajwidika lil huruf, setelah engkau mampu mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an, huruf-huruf Arab, fala la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida, maka engkau baru, ya, harus mengetahui ilmu wakaf dan ibtida. Gitu ya jamaah. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dengan wakaf dan ibtida yang baik dan benar. Nah, ini penting. Karena masalah wakaf dan ibtida ini masalah yang sungguh sangat luar biasa, ya. Bisa dibilang susah-susah gampang, ya. Seperti itu. Nah, susahnya ini bagi siapa? Gampangnya ini bagi mana? Makanya ada kriterianya.
Yang mana ini bisa dibilang apa ya? Tidak dijangkau oleh semua qari secara umum. Maka hanya qari yang punya basic tertentu, kriteria tertentu yang memang bisa menguasai kaidah waqaf dan ibtida. Baik. Secara terminologi ya definisinya bahwa ilmu waqaf dan ibtida itu adalah al-ilmu atau apa di sini? Ya na'am, ilmun bil qawaid, yaitu ilmu berupa kaidah, ya berupa kaidah-kaidah. Ilmun bil qawaid, ilmu berupa kaidah-kaidah, ya. Kaidah apa? Allati yu'rafu biha mahalul waqfi wa mahalul ibtida fil Qur'anil Karim. Ilmu berupa kaidah-kaidah, ya, yang mana dengan kaidah tersebut bisa diketahui tempat berhenti waqaf dan juga tempat memulai bacaan, tempat menghentikan, ya, bacaan atau memulai kembali bacaan dalam Al-Qur'anul Karim. Ma yasihhu minha wa ma la yasih. Yang mana yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan tidak benar. Ma yasihhu, ya, maksudnya sahih wala sahih. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita berharap ini adalah materi yang bisa dijangkau oleh semua qari, walaupun pada dasarnya tidak mungkin. Karena apa? Ya tentu ada kriteria tadi yang saya sampaikan. Baik. Di sini perhatikan ya jamaah, esensi ilmu wakaf dan ibtida. Jadi inti dari ilmu wakaf dan ibtida itu gimana? Yang pertama adalah tentu, atau di sini urgensi lah. Ya, urgensi ilmu wakaf dan ibtida, bukan esensi ini sebenarnya. Ya, pertama adalah ya pentingnya gitu loh. Kenapa kita mempelajari ilmu wakaf dan ibtida? Yang pertama adalah saunun nassil Qur'ani min antun sabafihi kalimatun ila ghairi jumlatiha fayafsudal mabna wa yataghayyaral ma'na. Insyaallah nanti saya sampaikan. Sebenarnya wakaf dan ibtida itu ada 2 poin yang harus terjaga. Nah, ini mudah insyaallah. Jadi sebenarnya tesis saya ini, masalah ini, ya. Jadi di footnote 676 ini saya ambil dari At-Tajwid Al-Musawwar, yaitu Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala, ya, bahwa urgensi wakaf dan ibtida itu adalah yang pertama saunun nassil Qur'ani, menjaga teks Al-Qur'an, ya, menjaga kalamullah min antun saba fihi kalimatun ila ghairi jumlatiha, agar tidak apa ya, tunsaba fihi kalimat, agar tidak disusupi, agar tidak apa ya, dinisbatkan sebuah kata, ya, ila ghairi jumlatiha, yaitu ya berasal dari selain kalimatnya gitu loh. Sehingga apa? Ketika kita membaca Al-Qur'an, asal waqaf, asal ibtida, waqaf di sini kemudian ibtida di kata selanjutnya atau mungkin sebelumnya dan lain sebagainya, maka takutnya itu akan rancu, ya. Ya kan? Ada kata-kata yang memang sebenarnya itu cukup wakaf di situ, berhenti titik, kemudian kita ibtida pada kata setelahnya, atau mungkin kita harus mengulang supaya apa namanya, kalimatnya itu atau katanya itu bisa sempurna, maka tentu di sini harus dijaga. Nah, dan di sini tentu ada kaidah yang apa namanya, menjaga ini semua, ya. Ya, yang apa namanya, memandu ini semua adalah tentu ilmu wakaf dan ibtida. Fayafsudal mabna wa yataghayyaral ma'na. Nah, di sini disinggung 2 poin tadi masalah wakaf dan ibtida, yaitu makna dan taghayyur mabna dan makna. Nah, maaf. Ya. Fayafsudal mabna wa yataghayyaral ma'na. Kira-kira bedanya apa? Antara mabna dengan makna itu bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Mabna dengan makna. Struktur dan makna. Kalau mabna itu apa mabna? Struktur bangunan.
struktur bangunan. Ya. Nah, tapi kalau di sini maksudnya apa? Masa struktur bangunan? Gramatikal. Ya enggak? Ya Grammar. enggak? Nah, i'rab. Kalau bahasa Arab tuh i'rab namanya. Ya, jadi kalau misalkan ada kata-kata yang salah waqaf dan ibtida'nya, maka tentu konsekuensinya atau apa ya? Akibatnya itu akan rusak i'rabnya, gramatikalnya, strukturnya. Ya, ini terkait kalimat ya, terkait kata gitu. Karena kan i'rab itu adalah eh, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang terkait dengan rangkaian kata menjadi sebuah kalimat. Yang mana kalimat ini tentu dalam ilmu nahwu itu adalah kalam, sempurna gitu kan. Ma'afada faidatan yang bisa apa namanya membuat seorang itu paham gitu. Dan Quran itu tentu tidak disebut sebagai kalamullah ya gitu. Kemudian apa? Wa yataghayyaral ma'na. Ya, ada kasus lain ketika kita tidak menjaga ilmu wakaf dan ibtida, maka bisa jadi bukan hanya gramatikalnya yang rusak, yang ya apa namanya fasad itu ya rusak gitu kan. Wa yataghayyarul ma'na dan juga maknanya juga bisa berubah. Tapi ingat ya, ini adalah bahasan yang kita pernah singgung dalam materi apa tuh lahan. Nah, gitu lahan gitu kan gitu bahasannya lahan. Nah, itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah siyanatuhu an taqti'il ma'ani al-mutarabitah. Siyanatuhu menjaga nas Al-Qur'an an taqti'il ma'ani dari memutus-mutus, memotong-motong ya, makna-makna yang mana itu mutarabitah. Ya, yang saling terkait. Ya, ini juga wakaf dan ibtida. Contoh misalkan kayak kita baca awal Al-Baqarah. Ya enggak? Dzalikal apa alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi huda dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil. Nah, ini kan lagi menceritakan hudal lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka masalah wakaf dan ibtida ya, ketika seorang itu dikatakan dia wakaf dengan wakaf yang kafi bukan hanya ayat, tetapi adalah apa namanya makna secara utuh menceritakan orang-orang muttaqin, maka wakafnya di mana? Wakafnya di mana? Dari awal Al-Baqarah, dari Alif Lam Mim. Ya, yang mana itu sempurna maknanya menceritakan orang-orang muttaqin. Ayat 5. Nah, yaitu tentunya ulaika ala apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kan? Ya enggak? Walladzina yu'minuna bil ghaib walladzina yu'minuna bima saya baca Warsh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini sampai sini. Ya, maka misalkan kalau kita menjadi seorang imam, jangan berhenti membaca awal Al-Baqarah cuman sampai pertengahan doang. Nah, ini sebenarnya walaupun mungkin itu wakafnya boleh-boleh aja, rasul ayat, tetapi secara makna itu tidak mutarabitah. Tidak terkait, maksudnya tidak sampai apa makna yang sempurna titik kalau apa namanya tanda-tanda baca yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, ini jadi masalah wakaf dan ibtida tentu adalah masalah demikian. Menjaga nas Quran supaya tidak rancu, ada yang rusak gramatikalnya, ilmu tatanan bahasa Arabnya, ya, yaitu dalam Al-Quran nggak boleh tentunya, sangat fatal, atau maknanya juga bisa berubah. Yang kedua adalah menjaga jangan sampai terputus-putus. Nah, seperti itu. Ini ada esensi, ada urgensi. Ya.
Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Ambari, ya, Al-Ambari. Ini yang memiliki kitab, ya, Idah Al-Waqfi wal Ibtida. Dan saya masalah Al-Imam Ibnu Al-Ambari ini juga merujuk terkait apa ya, bahasa Arab. Jadi orang yang ingin belajar bahasa Arab, maka tentu ada motivasi dari beliau, Al-Imam Ibnu Al-Ambari. Ya, ulama abad keempat, ya, 328 Hijriah wafatnya. Kata beliau apa terkait wakaf dan ibtida? Yang mana beliau punya kitab, apa nama kitabnya? Idahul waqfi wal ibtida fi kitabillah. Ya, wa min tamami ma'rifati i'rabil Qur'ani wa ma'anihi wa gharibihi. Dan termasuk, ya, apa namanya, yang dapat menyempurnakan pemahaman i'rab gramatikal Al-Qur'an, i'rab Al-Qur'an, wa ma'anihi, dan juga dapat menyempurnakan memahami makna Al-Qur'an wa gharibihi, dan juga apa-apa yang ilmu-ilmu yang masih harus digali di dalam Al-Qur'an itu, yaitu apa? Ma'rifatul waqfi wal ibtida'i fi, yaitu harus mengetahui ilmu waqaf dan ibtida yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kalau ada orang ingin sempurna pemahamannya dalam Al-Qur'an, maka salah satu yang harus dikuasai terlebih dahulu, yang diketahui terlebih dahulu adalah setelah dia belajar ilmu tajwid, setelah dia belajar tahsin lagi itu atau menghafal Al-Qur'an, ya, maka ini adalah salah satu materi yang sangat penting, yaitu mengetahui kaidah-kaidah waqaf dan ibtida. Ya, itu sudah disampaikan ulama terdahulu. Ya, pentingnya ilmu waqaf dan ibtida. Fayambaghi lil qari ay ya'rifal waqfat tam. Tuh, bayangkan. Seorang qari itu harus tahu apa itu waqaf tam, waqaf yang sempurna. Ya enggak? Wal waqfal kafil ladzi laisa bitam. Ada juga wakaf yang mana dia cukup. Ya, ya, pokoknya maknanya cukup. Kalau yang pertama ini adalah wakaf tam, ini pokoknya apa namanya, wakaf yang memang lebih apa ya, lebih sempurna lagi secara makna. Insya Allah nanti kita bahaslah pelan-pelan kalau sudah sampai di situ. Ya, ada juga wakaf kafi, yang mana wakaf kafi ini alladzi laisa bitam. Bayangkan, ulama terdahulu sudah membagi kriteria wakaf itu apa istilahnya. Jadi coba kita lihat, kalau hari ini kita mendengar ada wakaf kafi, wakaf tam, maka ternyata itu sudah disampaikan oleh ulama-ulama yang saat itu apa namanya, menyampaikan, ya, dalam karya-karya mereka, karya tulisnya, termasuk Al-Imam Al-Ambari ini, ya, kaidah-kaidah wakaf dan ibtida atau istilah-istilah yang digunakan pada saat itu, yang sampai hari ini pun juga digunakan oleh para qari. Wal waqfal qabihil ladzi laisa bitam. Nah, jadi sebenarnya ini wakaf tam itu cuma satu. Ada istilah-istilah yang lain, ya kan? Ada istilah-istilah setelahnya itu. Ya, waqaf qabih alladzi laisa bitam. Wala kafin, dan juga tidak kafi. Jadi di sini seakan-akan dibagi menjadi tiga, ya. Waqaf tam, kafi, dan waqaf qabih. Nah, ini gimana nih nanti? Insya Allah masalah pembagian kita akan lihat apa namanya setelahnya di sini. Ya, para jamaah sekalian, boleh nggak ini materi ini saya ulang kembali di pekan depan? Ya, insya Allah saya ingin, tapi walaupun mungkin ini lewat aja, tapi saya akan ulang sedikit, ulas. Kalau pekan depan saya akan lanjutkan insya Allah. Baik, tolong audionya dijaga, ya. Kemudian Al-Imam, ya, Abu Ja'far An-Nahas, ini juga termasuk ulama masyhur, ya. Beliau mengatakan apa? Faqad shara fi ma'rifatil waqfi wal i'tinaf
والتفريق بين المعاني فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يفهم ما يقرأه ويشغل قلبه به ويتفقد القطع والائتناف ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة وغيرها. Masya Allah. Ya, kata Al-Imam An-Nahas apa? Faqad shara fi ma'rifatil waqfi wal i'tinaf wat tafriqi bainal ma'ani. Ya, pentingnya mengetahui waqaf dan ibtida. Ya, untuk apa? Jadi kalau versinya Abu Ja'far An-Nahas ini waqaf wal i'tinaf. Waqaf itu sama, i'tanafa itu artinya dari kata ifta'ala sama. Ya. Memulai gitu. Ibtada'a yabtadi'u ibtida sama. Jadi al-iktinaf dengan al-ibtida itu maknanya sama. Ibtida'un itinafun itu sama maknanya, yaitu memulai. Ya, gitu. Yaitu apa pentingnya? Untuk membedakan ya antara makna ya makna-makna ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian apa? Fayambaghi liqari'il Qur'an idza qara'a ayafhama ma yaqra'u. Oleh karena itu seorang qari harus memahami apa yang ia baca. Ini sebenarnya idealnya begitu ya. Kira-kira kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kalau kita baca Quran, kita itu paham nggak apa yang kita baca? Hah? Jawabannya apa? Paham nggak apa yang kita baca? Biasanya. Enggak, bukan. Ya kan? Banyak orang baca Quran, itu ya asal baca gitu kan. Tidak paham apa yang dia baca. Padahal idealnya kalau kita baca Al-Quran bisa memahami dan paham apa yang kita baca. Wa yushghila qalbahu bihi. Nah, penting nih. Dan juga pokoknya hatinya itu harus fokus. Ya. Sibuk dengan apa yang dia baca. Fokus maksudnya. Wa yatafaqqadal qata'a wal i'tinaf. Dan juga mampu meninjau gitu kan, mengetahui, menemukan, ya, membedakan, ya, menempatkan, memposisikan kapan dia harus berhenti dan kapan dia harus memulai. Wa yahrusu ala ayyufhimal mustami'ina fi shalah. Wah, ini susah nih. Ini lumayan berat nih. Apa itu? Dia harus berusaha yufhima, memahamkan dari kata afhama yufhimu. Ini udah muta'addi nih, transitif. Bukan hanya faham, tapi apa? Memahamkan. Dia faham buat dirinya, oke. Tetapi bagaimana coba dengan membaca Al-Quran itu bisa memahamkan al-mustami'in, orang-orang yang mendengarkan. Dalam sholat di sini dicontohkan. Berarti seorang imam ketika dia membaca Al-Quran, ya, dengan wakaf dan ibtidaknya itu atau secara umum ketika dia membaca Al-Quran, mata yassara minal Quran, ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah itu sunnah, maka dia faham apa yang dia baca. Tapi bisa nggak memahamkan para makmum atau orang lain yang mendengarkan? Nah, ini susah. Coba, gimana caranya bisa memahamkan orang lain? Di antaranya dengan apa? Selain wakaf dan ibtidah itu apa? Intonasi, modulasi suaranya. Ya, itu yang kemarin sering dibahas terkait husnul ada. Ya nggak? Baik cara pembawaannya gitu. Husnul ada itu kan, husnul itu kan bagus, baik, benar. Al-ada itu adalah cara baca. Jadi baik cara bacanya. Bagaimana pembawaan dia membaca Al-Quran itu ya bisa memahamkan orang lain. Contohnya misalkan ketika menceritakan, berbicara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ tentang orang-orang yang bertakwa. Maka tentu intonasi orang yang bertakwa itu apa? Misalkan agak-agak ya apa namanya? Ya senang gitu kan, gembira, semangat gitu kan. Tetapi ketika kabar tentang orang-orang sebaliknya gitu, orang munafik, ya kan, orang kafir, orang musyrik, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan apa, misalkan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya tentu di ada sesuatu yang membuat orang itu jadi takut gitu. Ancaman.
ya, janji, ancaman dan lain sebagainya itu punya pembawaannya itu pas gitu. Apakah nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada pernyataan, ya kan, maka tentu di sini adalah sesuatu yang bisa dibilang betul di atas ilmu tajwid. Makanya kemarin sempat masih diskusi-diskusi ringan di antara thalibah ya. Yang saya mungkin singgung, ada beberapa thalibah yang kalau saya diskusi terkait masalah husnul ada ya, atau murid saya itu, ini sebenarnya masalah yang apa ya, seorang qori itu punya basic yang baik, khususnya paham apa yang dia baca. Tapi misalkan kalau dia nggak paham, apakah jadinya nggak sempurna Ustadz bacaannya? Soalnya saya nggak mungkin Ustadz, saya dari umum backgroundnya gitu misalkan. Ya bisa sih ada kaidah-kaidah tertentu masalah membaca Al-Quran. Kalau nggak salah yang pernah disampaikan, pernah yang ditanyakan Ummu Zaid ke saya. Ummu Zaid masih ingat nggak waktu itu nanya bahwa membaca Al-Quran itu dilirihkan suaranya. Nah ini termasuk, ya nggak? Yang 6 ayat Termasuk. itu Ustaz ya? Ya, yang kemarin saya sampaikan itu yang, ya betul, itu benar adanya. Kita melirihkan misalkan terkait apa namanya, anggapan orang-orang Nasrani apa? Wa qalu takhadallahu walada. Ya, mereka mengira bahwa Allah itu naudzubillah apa? Punya anak. Subhana, ya, maha suci Allah. Maka tentu di sini mana yang kita adab terhadap membaca Al-Qur'an itu adalah mana yang kita lirihkan dan naik suaranya setelah itu sebagai pengingkaran. Nah, gitu. Ini tentu dengan bacaan-bacaan seperti ini ya mudah-mudahan bisa memahamkan orang-orang yang mendengarkannya. Kurang lebih begitu ya jemaah ya. Baik. Itu. Selanjutnya adalah Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Tolong ini poin-poin ini ini ya, walaupun mungkin ini kayak semacam teori yang bisa dibaca sendiri, tapi saya kira perlu dijadikan quote gitu loh. Dijadikan semacam apa ya? Ya bisa hari ini kan ada orang bikin status, ya boleh nih. Ya, urgensi wakaf ibtida itu apa ya kan? Kenapa kita belajar wakaf dan ibtida, intinya apa gitu loh. Ya ini betul lah, nggak apa-apa esensinya. Intinya apa? Untuk menjaga Al-Quran, nas Al-Quran, untuk menjaga bacaan Al-Quran dari memotong ya makna-makna yang terkait. Nah, gitu. Baik, selanjutnya adalah Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Beliau mengatakan apa? Jadi di sini saya ngambil 3 qaul ya. Al-Imam Ibnu Al-Ambari yang terkenal juga memiliki kitab Idahil Waqfi wal Ibtida. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far An-Nahas juga sama, ulama wakaf dan ibtida ya. Ya, beliau punya kitab apa? 678 ya. Al-Qat'u wal I'tinaf. Ya, judulnya itu. Kemudian Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Ya, Al-Imam Abu Amr Ad-Dani At-Tahdid ya. Dalam At-Tahdid beliau menyampaikan apa? I'lamu, ketahuilah kalian, anna tajwida, sesungguhnya tajwid, la yatahassalu liqurra'il Qur'an. Ya. Illa bima'rifatil waqfi. Ya, sesungguhnya ilmu tajwid itu tidak bisa dicapai, tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal bagi para qari Al-Qur'an illa bima'rifatil al-waqfi. Kecuali dengan mengetahui kaidah waqaf atau cara dia kapan berhenti. Gitu. Jadi tajwid itu tidak bisa sempurna, tidak bisa optimal sampai benar-benar paket waqaf ibtidanya itu bisa dipraktekkan dengan baik. Kapan dia berhenti dan kapan dia memulai. Wa mawadi'il qat'i 'alal kalim. Ya udah ya, tempat-tempat dia harus menyudahi bacaan atau menghentikan bacaan. Ya, wa ma yutajannabu min dzalika li bisya'atihi wa qubhihi. Ya. Dan juga apa yang memang harus dijauhi
Ya, berhenti pada kata yang tidak tepat gitu loh. Sehingga menjadi buruk wakafnya. Makanya disebut nanti ada wakaf namanya wakaf qabih. Ya, misalkan contoh apa coba wakaf qabih? Fawailul lil musallin. Wakaf di situ. Udah. Ya. Apakah dia tinggal minum, tinggal makan, apalagi udah disudahi gitu. Apalagi orang misalkan sholat bacanya wakaf di situ. Maka ini qabih. Bahkan wakaf di sini ini tidak dipilih oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari walaupun ini dalam Ra'sul Ayah ya enggak? Fawailul lil musallin ini Ra'sul Ayah bukan? Ra'sul Ayah kan? Imam Ibnu Al-Jazari memasukkan kalau wakaf di sini itu qabih. Terus gimana versi Imam Ibnu Al-Jazari? Harus diwasal dengan ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Wakaf harus diwasal dengan ayat setelahnya. Itu insyaallah nanti ada. Ya, saya bahas di sini insyaallah di buku saya. Ini masih prolog-prolog aja dulu ya, jamaah. Mohon bersabar. Selanjutnya adalah dalil wakaf dan ibtida. Nah, jadi salah satu sifat bacaannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Atau ada yang ingin tahu bagaimana sih bacaannya Nabi? Maka Nabi SAW ya ketika disifati oleh salah satu istrinya yaitu Ummu Salamah, bagaimana ketika Ummu Salamah itu ditanya, ya bagaimanakah bacaannya Nabi SAW? Maka Ummu Salamah menyebutkan apa? An Ummi Salamata, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha dzakarat, bahwasanya beliau radhiyallahu anha menyebutkan, mensifatkan, menjelaskan, ya menggambarkan qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Yuqatti'u qira'atahu ayatan ayah. Ayatan ayah atau ayah-ayah. Bahwasanya Nabi ternyata sallallahu alaihi wasallam itu membaca dengan wakaf pada ayat per ayat. Makanya di sini jelas ayat per ayat itu kan pada Ra'sul Ayah. Maka para ulama menjelaskan ya bahwa hukumnya sunnah membaca Al-Qur'an wakaf pada Ra'sul Ayah atau ayat per ayat. Mau ayatnya pendek ya sampai ayatnya panjang. Ya enggak? Baik itu pendek itu, coba ayat terpendek itu apa coba? Ada yang tahu nggak? Ayat terpendek itu apa? Hah? Ada yang bisa menyebutkan nggak? Ayat terpendek dalam Al-Quran itu apa? Nun. Nun? Salah. Nun itu wakaf. Wal qalami wa mayasturun, baru Rasul Ayah. Ya nggak? Salah kalau nun. Nun itu bukan satu ayat ya, tapi nun. Wal qalami wa mayasturun. Itu ada lanjutannya. Coba ayat terpendek. Ada yang tahu nggak? Hah? Kalau qaf sama ya. Qaf itu waqaf wal Qur'anil Majid. Shad wal Qur'anil Dzikr, ya kan? Ya enggak? Enggak. Maka jawabannya Toha. Betul enggak? Ya enggak? Enggak dipanjangin juga. Iya, Toha. Yasin kalah. Yasin masih ada matnya. Matnya. Ya, jadi ayat terpendek itu adalah Toha. Ayat terpanjang apa ayat terpanjang? Ayat Dain di Al-Baqarah itu, juz 3. Ya. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu satu halaman, satu ayat. Nah, itu ayat terpanjang. Artinya pokoknya begini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu membaca ayat per ayat, tapi kalau ayat dain itu nggak mungkin Nabi nafasnya wallahu alam. Nggak ada keterangan Nabi membaca ayat dain itu satu halaman, satu nafas. Jelas nggak? Makanya
ada hukum wakaf dan ibtida. Maksudnya begitu loh. Paham nggak? Ada hukum wakaf dan ibtida. Ketika ayat itu ya sederhana, semua bisa dijangkau dengan nafasnya secara umum. Maka ketika ayat yang panjang bagaimana untuk bisa mengikuti sunnahnya Nabi SAW? Maka dengan wakaf. Jadi esensi dari sunnahnya wakaf Rasul ayat pada bagaimana bacaannya Nabi adalah esensinya apa? Wakaf pada makna yang sempurna. Atau wakaf kafilah minimal standarnya. Maka pada ayat dain itu insya Allah boleh wakaf di tengah, boleh wakaf di ini. Karena memang secara makna itu insya Allah ada yang juga nggak harus kita mengikuti panjang ayatnya. Nah intinya begitu. Ya, ini dalil yang pertama dari salah satu hadis ya rawahu at-Tirmidzi. Al-Imam at-Tirmidzi itu boleh bi kasrita ya bi fathita au bi dhammita. Ya, jadi boleh Tirmidzi, Turmudzi, Tarmidzi. Jelas nggak? Jadi boleh 3. Fathah, kasrah, dhamma. Ya, Tirmidzi boleh, Tarmidzi boleh, Turmudzi juga boleh. Buka kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditahqiq oleh siapa saya lupa, saya ada kitabnya dan di situ dijelaskan biografi Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Selanjutnya ada juga riwayat lain ya yang disebutkan oleh Ahmad Ibnu An-Nazim. Siapa nih Ahmad Ibnu An-Nazim? Ada yang kenal nggak? Apa maksudnya Ahmad Ibnu An-Nazim? Anaknya Putranya Benar ya? Imam Ibnu Jazari. Iya. Ya, Ahmad Ibnu An-Nazim. Dulu saya nanya, bingung siapa ini Ibnu An-Nazim? Maka saya tanya ke Syekh Farabi. Beliau apakah jawab dengan anaknya Imam Ibnu Al-Jazari? Beliau nggak jawab. Beliau cuma foto kitab beliau. Apa syarah Thayyibatun Nashr. Maka syarah Thayyibatun Nashr tentu itu adalah anaknya Imam Ibnu Al-Jazari. Saya baru paham. Keren kan jawabannya Syekh Farabi? Nggak usah jawab. Beliau foto aja kitab beliau, jebret, udah. Langsung bisa paham saya. Ya, jadi pertama jawabannya adalah kita tahu siapa itu Ibnu An-Nazim yang biasa disebutkan oleh para ulama, nggak disebutkan itu anaknya Ibnu Al-Jazari. Yang kedua adalah kita tahu salah satu syarah Thayyibatun Nashr anaknya sendiri yaitu Ahmad. Ya, gitu. Dan dalam beberapa kitab judulnya itu nggak dikasih Ahmadnya, langsung Ibnu An-Nazim. Dan saya alhamdulillah ketika memang menghafal tahun-tahun wafatnya, pokoknya jarak antara Al-Imam Ibnu Al-Jazari dengan anaknya itu cuma 2 tahun ya. Kalau bapaknya 833, anaknya 835. Betul nggak 2 tahun? Siapa yang 833? Al-Imam Ibnu Al-Jazari, wafatnya 833 Hijriah. Dan anaknya Ahmad itu siapa kunyahnya Abu Bakar, siapa ininya apa lakobnya Syihabuddin, ya, wafat 835 Hijriah. Baik, lanjut. An Ummi Salamah, dan di sini riwayat yang memang disebutkan oleh anaknya Imam Ibnu Al-Jazari. Radhiyallahu An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah juga ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a. Kana itu maknanya apa kalau kana dalam bahasa Arab? Ada yang tahu? Dahulu. Bukan adalah gitu. Biasanya kan kalau orang belajar nahwu, kana Muhammadun naiman. Adalah Muhammad tidur. Ya. Kana ini bisa bermakna dahulu kala. Kalau orang cerita itu kana Muhammadun. Dahulu Muhammad gitu. Ya, jadi kana artinya ya dahulu. Kana idza qara'a. Ya, maksudnya Nabi SAW ketika membaca qatta'a qira'atahu ayatan itu memotong, mewakafkan maksudnya bacaannya ayat per ayat. Nah, yaqulu, beliau membaca
sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqif. Kemudian beliau waqaf. Tsumma yaqul, kemudian beliau membaca lagi, Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma yaqif. Kemudian waqaf lagi. Tsumma yaqul, kemudian baca lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Tsumma yaqif. Kemudian waqaf lagi. Artinya adalah ini riwayat lain menerangkan bahwa bacaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waqaf ayat per ayat. Jelas ya? Udah. Pokoknya udah jelas insya Allah. Terus asar sahabat. Ya, keterangan para sahabat. Ya, pertama di sini disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan at-tartilu hifdzul wuquf wa bayanul huruf. Ini riwayat lainnya yang biasa kita dengarkan yang bahwa at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Walaupun yang asar yang kedua ini masih diperselisihkan kevalidan riwayat tersebut dari Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib. Saya pernah baca ya makalah lain. Coba di sini lihat 682. 682 ini 6 dulu cepetan disebutkan habisin. oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam At-Tamhid. Ya. Kemudian kalau poin yang pertama at-tartilu hifdzul wuquf wa bayanul huruf 681 ini Muhammad bin Mahmud As-Samarqandi. Ya, Ruh Al-Murid halaman 60. Lihat Ghanim Qadduri syarah Muqaddimah Jazariyah. Nah, pokoknya ya, asar sahabat itu di sini dinisbatkan kepada perkataannya Ali. Ada dua di sini. Tartil itu adalah hifdzul wuquf. Menjaga kaidah atau menjaga wakaf dan ibtida. Kalau wakaf, wukuf itu sudah cakupannya wakaf dan ibtida ya. Bukannya wakaf doang. Wa bayanul huruf. Dan juga menjelaskan huruf. Maksudnya mentajwidkan huruf. Jadi ini versi sebaliknya lah. Yang biasa kita dengar. At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Intinya sama aja. Poin yang pertama dan poin yang kedua hanya beda periwayatan gitu. Ya maksudnya riwayat yang berbeda gitu. Ya matanya. Baik, selanjutnya adalah Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan dalam An-Nashr fa fi kalami Ali radhiyallahu anhu. Ya. Berarti di sini Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengomentari ya, apa yang disebutkan tadi, ungkapan dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fa fi kalami Aliyin, dan pada ungkapan atau perkataannya Ali radhiyallahu an, dalilun itu sebagai dalil atau hujjah ala wujubi ta'allumihi wa ma'rifatihi, yaitu atas wajibnya mempelajari wakaf dan ibtida dan juga mengetahui, menguasai gitu. Ya, jadi di sini wajib ya hukumnya ya. Berarti kalau orang baca Quran asal-asalan kapan dia mau berhenti, kapan dia lanjut, itu nggak boleh pada dasarnya. Terus gimana dong? Ya dia harus mempelajari hukum wakaf dan ibtida. Ya, makanya kalau ada di antara kita yang meremehkan wakaf dan ibtida, ya tentu sudah bisa dipastikan dia akan merasa benar sendiri. Bisa jadi ya dia berhenti di tempat yang harusnya nggak berhenti di situ. Atau dia ibtida ya pada kata yang seharusnya dia nggak ibtida di situ. Gitu. Maka salah satu yang menjaga keselamatan wakaf dan ibtida sebenarnya jangan difahami harus belajar ilmu tajwid. Membaca kaidah-kaidah salah. Catat ya, ini versi lain penjelasan saya. Jadi bukan berarti kita membahas teori ini ya. Jadi semua orang kan abis ini kan semangat untuk mengkaji. Semangat untuk membaca gitu kan. Wah berarti biar saya nggak salah nih saya harus banyak baca buku gitu. Itu kurang tepat kalau kesimpulannya gitu. Ada yang lebih menjadikan kita itu menjadi seorang yang bisa menguasai wakaf dan ibtida dengan baik apa? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya ada, ini bisa Bahasa di Arab. bisa Paham di maknanya. Paham bukan makna bahasa Arab. bukan.
Bukan. Terjemah. Salah. Salah, enggak itu maksud saya. Makanya saya versi lain. Yang muncul di tengah-tengah saya ngajarin. Apa itu? Ah? Baca di hadapan guru dari awal sampai akhir. Talaki Ustaz. Nah, itu. Orang yang menyetorkan bacaan, makanya ini sunnahnya ardul Quran tuh gitu. Rasulullah aja menyetorkan mengard bacaan beliau kepada malaikat Jibril kan. Dari awal sampai akhir. Apalagi kalau kita bahas ini panjang. Al-Quran itu bukan satu bacaan kan. Ala sab'ati ahruf. Berarti Rasulullah itu wallahu a'lam bishawab membaca semua apa yang diturunkannya kan kepada beliau dari malaikat Jibril dari Allah. Luar biasa. Kita baca satu riwayat doang loh. Maka cara lain atau versi lain kalau kita melebar sedikit dari penjelasan kaidah waqaf dan ibtidah dari tadi adalah seakan-akan waqaf dan ibtidah itu harus wajib dipelajari. Kenapa ya? Nggak boleh nanti kita salah tempat, salah waqaf, salah ibtidah. Maka ada cara lain untuk bisa menguasai. Soalnya keterangan para ulama menyebutkan apa dari tadi? Kita harus mempelajari, seakan-akan mempelajari ini kan maknanya apa? Nazari, teori ya kan? Tapi ada versi lain, yaitu apa? Menyetorkan bacaan kepada guru dari awal sampai akhir. Insya Allah disitulah kita juga akan dikasih tahu kapan wakaf dan kapan ibtidah. Bahkan bisa jadi kalau guru itu mungkin ya kan, insya Allah kita akan dikasih tahu ibtidah jangan di situ, wakaf jangan di situ, ibtidah di sini, wakaf di sini gitu. Bahkan nanti disuruh ulang supaya kita tahu, ya kan? Ya gitu. Maka acuan-acuan itulah yang bisa membentuk seorang qari. Selain memang dia juga boleh mempelajari secara teori kaidah-kaidah wakaf dan ibtidah. Jelas sampai sini ya jemaah? Baik, wa min thamma. Wa min thamma ini artinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kemudian, ya. Ishtarata katsiru min a'immatil khalaf 'ala syaikhil mujiz. Tuh. Ini ternyata ada sebuah apa ya, peraturan klasik nih. Regulasi klasik nih apa? Ishtarata katsiru min a'immatil khalaf. Ya, kebanyakan para imam-imam terdahulu a'immatil khalaf. Ishtarata katsirun min a'immatil khalaf 'ala syaikhil mujiz alla yujza ahadan ay at-talib ila ba'da ma'rifatil waqf. Tapi di sini khalaf ya. Jadi bukan klasik lah sebenarnya. Aula mutaakhirin. Ya. Wallahu alam. Ini tentu ketatnya para ulama lah intinya. Para masyayikh. Ya. Yang mana syekh ini, seorang guru ini adalah seorang yang memberikan ijazah mujiz kepada muridnya. Apa itu syaratnya yang banyak dilakukan para imam-imam qiraat itu, para masyayikh? Alla yujiza ahadan. Tidak memberikan ijazah kepada seseorang, ay at-talib, kepada seorang murid, kepada muridnya maksudnya, illa ba'da ma'rifatil waqfi wal ibtida, kecuali setelah dia mampu ya membaca dengan baik wakaf dan ibtidanya. Nah, jadi artinya apa? Ada juga memang model para guru, para masyayikh yang ketat ketika ijazah itu atau ketika setoran sanad itu, si murid ini harus mampu wakaf dan ibtidah. Katakan kalau misalkan kita sebut hari ini, ya, itu banyak. Misalkan kayak ulama-ulama yang di Madinah sekarang. Para masyayikh Madinah kayak Syekh Abdullah Jarullah. Itu juga ketat masalah wakaf dan ibtidah. Bahkan kan kayak Husnul Ada itu kan dipopulerkan di sana gitu. Yang mana kitab yang Manzumatan Bihat ya fi Husnul Ada itu. Nah, ini juga sama. Itu juga satu paket terkait dengan wakaf dan ibtidanya. Ya, itu.
Jelas ya? Mudah-mudahan ya. Nah, baik. Poin selanjutnya poin E. Sini saya ada banyak chat, saya buka dulu. Oh, baik. Kriteria ahli dalam ilmu wakaf dan ibtidah. Apa sih kriteria seorang dikatakan dia ahli? Ya. La yaqumu bitamami fil waqfi illa nahwiyun. Ya. Tidak ada yang dapat menerapkan, tidak ada yang sempurna wakafnya, hukum wakaf dan ibtidainya itu, masalah wakaf dan ibtidainya, illa nahwiyun, kecuali seorang ahli nahwu. Jadi kriteria orang yang menguasai wakaf dan ibtidah yang pertama adalah orang yang faham, orang yang mengerti, orang yang mempelajari, orang yang menguasai ilmu nahwu, gramatikal Arab, sintaksis Arab. Ya, kita tanya pada diri kita sendiri. Kita ilmu nahwunya sudah hatam belum? Kita paham nggak? Kalau kita paham, insya Allah itu sudah masuk dalam kriteria orang yang maksimal atau optimal dalam membaca Al-Quran, praktek wakaf dan ibtidah. Selanjutnya apa? Alimun bil qiraat. Orang yang faham ilmu qiraat. Wah, berat juga. Orang yang alim, mengetahui ilmu qiraat. Alimun bit tafsir wal qasas. Orang yang faham, orang yang alim dalam ilmu tafsir dan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya betul. Ya orang kan kalau dia faham tafsirnya, dia tentu faham makna yang terkait dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, ayat-ayat Al-Quran tersebut maksudnya apa, membicarakan apa? Dia akan tahu kapan dia harus berhenti dari kalimat yang sempurna atau jumlah yang sempurna atau ayat sempurna atau tidak. Wal qasas, dan juga cerita-cerita. Ada mau cerita terkait orang bertakwa, ya kan? Apa atau mungkin cerita-cerita para nabi dan rasul dan lain-lain. Alimun bil lughati allati nazala bihal Qur'an. Tahu, alim pada ilmu bahasa, yang mana bahasa Arab maksudnya, yang mana Al-Qur'an diturunkan dengannya. Wa kadza ilmi fikhi, dan juga selanjutnya adalah ilmu fikih. Nah, gitu. Jadi ini adalah kriteria seorang dikatakan ahli. Ya jamaah. Gitu ya. Baik. Sampai sini aja insya Allah. Dikit lagi. Silakan direnungi. Ini penting ini. Wallah alam. Ini akan membuat kita itu ciut mentalnya atau malah semangat. Kira-kira kalau melihat kriteria yang ada ini. Orang yang sempurna pemahaman wakaf dan ibtidah. Kriterianya ini ada 5. Disebutkan oleh siapa ini? Al-Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid. Siapa ini Abu Bakar Ibnu Mujahid? Wafat 324 Hijriah. Yang mencetuskan pertama kali qiraat itu ada 7. Qiraat sab'ah. Itu ya jamaah ya. Al-Imam Ibnu Mujahid. Ya. Ahli nahwu, ahli mengetahui qiraat, ya, mengerti tafsir dan kisah-kisah, bahasa Arab dan ilmu fikih. Masya Allah. Baik, saya pun nggak masuk ke kriteria ini. Ya. Baik, itu dia. Dan selanjutnya adalah 3 istilah yang harus kita tahu, yang mana ini semuanya masuk dalam hukum wakaf. Saya nggak pernah tuh ditanya sama Ustaz Sandi apa ya, tapi saya lupa redaksi pertanyaannya itu saktah. Ya, tapi saya lupa. Kalau ada Ustaz Sandi mungkin bisa diulang, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Insyaallah. Jadi 3 istilah wakaf, sakta, dan qata. Ya, jadi semuanya ini pokoknya dalam bahasan wakaf ya. Hanya perbedaannya adalah ya tipis-tipis gitu. Wakaf dengan saktah itu maknanya sama kurang lebih. Bedanya hanya kalau wakaf itu ngambil nafas, kalau saktah tidak ngambil nafas.
Tapi sama-sama berhenti, menghentikan bacaan sejenak. Gitu ya. Jadi wakaf dengan saktah itu maknanya sama. Ya. Berhenti sejenak ya ketika membaca Al-Qur'an. Bedanya adalah kalau wakaf itu kita mengambil nafas, sedangkan saktah tidak ngambil nafas. Adapun durasinya, berhentinya itu kurang lebih sama. Dan satu lagi kotok itu artinya sama juga, cuman dia karena menyudahi, bukan berhenti untuk membaca lagi. Karena kalau kotok itu adalah menyudahi, ya gitu. Tentu ketika menyudahi ini, ketika memulai kembali ya harus isti'adah. Adapun wakaf dan saktah tidak perlu karena ini berhenti sejenak dan akan melanjutkan bacaannya gitu. Ini perbedaan wakaf, saktah, dan kotok. Dan semua ini adalah masuk dalam bahasan al-waqfu. Seperti itu. Dan selanjutnya baru kita akan masuk apa itu wakaf, bagian yang pertama, dan macam-macamnya, catatannya, pembagiannya, dan baru setelah wakaf selesai, masuk ke ibtidah. Ini prolog aja dulu, ya, dan bisa dicatat dengan baik. Semuanya sudah ada referensinya. Dan kaul-kaulnya penting ya. Saya sudah sampaikan bahwa kaul-kaul para ulama tolong jangan terlalu polos dalam menukil. Usahakan dari mana nukilan kaul ulama tersebut. Lebih baik lagi bukan dari bukunya, tapi dari induk kitab para ulama. Ketika kita misalkan menukil dari dua, misalkan pertama dari kitab himpunan, maka caranya adalah ya kita tulis kitab utamanya dulu, baru nanti dalam kurung diambil dari kitab lihat. Misalkan diambil dari kitab saya. Pertama misalkan di sini Idahul Waqfi punyanya Al-Imam Ibnu Al-Ambari, lanjut lihat hukum bacaan Al-Qur'an Yahdi bin Yahya misalkan begitu. Jadi dua-duanya bisa disebut. Gitu ya jamaah ya, dan bisa diatur sendiri insyaallah. Yang penting nukilan-nukilan teori, materi ya, jangan dihilangkan keilmiahannya atau amanah ilmiahnya dengan mencantumkan sumbernya, karena hal tersebut supaya terjaga silsilahnya, atau bahasa sanad itu begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab ya jemaah. Saya kira ini, kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada saya cukupkan dulu ya untuk malam ini. Insyaallah biar kita enak besok jelasinnya. Ya. Sepertinya tadi saya mau ngulang itu karena saya ingat satu penjelasan atau prolog itu yang saya terlupa, tapi nggak ada masalah insya Allah. Sambil lewat aja dulu ya. Baik. Demikian para jamaah. Mohon maaf. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Hah? Ada tidak? Khair, Ustaz, khair. Baik, kalau nggak ada cukup sampai sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan saya ya. Hayakallah. Nah, jazakumullahu khairan. Naltaqi fima ba'd insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau nanti kita bahas wakaf dan ibtidah kaidahnya dengan ini. Harus fokus ya insyaallah ya, karena ini penting juga nih masalah pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Syekh. Nah. Aku khairan Ustaz.